Halo semuanya, kenalin nama aku Fiana Nurlaili dengan NPM 2214211044 dari program studi penyuluhan pertanian jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat pertanian berupa mesin pengupas kulit kopi atau disebut juga dengan huller. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Mekanisasi Pertanian dengan dosen pengampunya Bapak Marel. Yang pertama ada pokok bahasan. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada deskripsi jenis dan fungsi mesin pengupas kulit kopi. Yang kedua ada deskripsi bagian-bagian, fungsi dari setiap bagian dan cara kerja dari mesin pengupas kulit kopi. Yang ketiga ada kapasitas kerja mesin pengupas kulit kopi dan perbandingan antara menggunakan alat modern dengan alat tradisional atau manual. Yang pertama ada deskripsi jenis dan fungsi mesin pengupas kulit kopi. Ada deskripsi alat. Jadi, pada tahun 1841, mesin penggilingan kopi pertama dipatenkan oleh James Borgardus. Selanjutnya, pada tahun 1894, Carus Lip mempatenkan mesin huller kopi dengan motor. Mesin tersebut dirancang untuk membuat proses penggilingan lebih mudah dengan memisahkan dan membersihkan buah kopi. Pengembangan mesin tersebut merupakan yang pertama dan yang mengubah bagaimana kopi itu dibuat. Mesin pengupas kulit ari kopi ini berguna bagi perusahaan untuk meningkatkan produksi dan akurasi proses pengolahan pasca panen yang baik. Selanjutnya, pada umumnya, alat pengupas kopi ini digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada alat pengupas kulit kopi kering, yang kedua itu alat kupas kulit kopi basah. Selanjutnya, ada fungsi mesin pengupas kulit kopi yaitu untuk memisahkan kulit dan biji kopi. Adapun manfaat mesin pengupas kulit kopi yaitu dengan menggunakan mesin huller ini, petani kopi itu tidak lagi khawatir saat harus mengolah kopi. Seperti yang kita tahu, mengupas kopi secara manual itu tentunya akan sangat melelahkan. Namun saat petani memiliki mesin canggih ini, mereka akan bisa memperoleh biji kopi berkualitas tanpa merusak tekstur dari biji kopi tersebut. Selain itu, mesin ini bisa digunakan untuk memproses biji kopi dalam jumlah yang banyak, dan mesin ini akan membantu meringankan pekerjaan petani kopi saat mengupas kulit kopi dan menghemat waktu pengerjaan mereka. Adapun pokok bahasan kedua yaitu mengenai deskripsi bagian-bagian, fungsi dari setiap bagian dan cara kerja dari mesin pengupas kulit kopi. Yang pertama ada bagian-bagian dan fungsi mesin pengupas kulit kopi. Dapat dilihat pada gambar tersebut, bagian pertama itu adalah rangka utama, fungsinya yaitu sebagai penompang semua komponen. Nah, rangka ini terbuat dari plat siku karena plat ini yang biasa digunakan untuk membuat rangka. Dilihat dari gambar kedua, namanya yaitu rangka pengupas, fungsinya yaitu sebagai penompang komponen pengupas. Rangka ini terbuat dari plat lembaran dengan tebal 2 mm, dikarenakan plat lembaran mudah ditekuk. Pada gambar ketiga, yaitu motor penggerak, fungsinya sebagai penggerak utama mesin pengupas kulit kopi. Motor penggerak ini berupa motor bensin, karena motor ini harganya murah dan lebih ringan dari mesin diesel. Bagian keempat ada puli motor, fungsinya sebagai penghubung transmisi pada motor. Puli ini terbuat dari bahan alami dengan D sama dengan 100 karena puli ini yang biasa terpasang di motor. Selanjutnya yang kelima ada belt, fungsinya yaitu sebagai penghubung puli motor dengan puli pengupas. Karena dengan menggunakan belt lebih hemat biaya daripada menggunakan gigi dan rantai dan memungkinkan jarak yang panjang. Pada bagian ke-6 ada puli pengupas, fungsinya itu sebagai penghubung transmis pada gigi pengupas. Puli ini terbuat dari besi karena besi lebih tahan lama dan kuat. Yang ketujuh ada saluran keluar atau outlet, fungsinya sebagai saluran keluar kopi setelah terkelupas dengan bentuk sedikit menjorok ke bawah karena untuk mempermudahkan dalam pengeluaran biji kopi. Bagian ke-8 ada gigi pengupas, fungsinya itu sebagai mengupas biji kopi
dengan bentuk berlubang karena berfungsi untuk memisahkan biji dengan kulit. Bagian ke-9 ada penggilas, fungsinya yaitu sebagai penekan biji kopi dengan gigi pengupas, terbuat dari besi cor dikarenakan supaya kuat dalam menahan biji kopi. Selanjutnya dilihat pada gambar, pada bagian 10 ada rangka singku atas, fungsinya yaitu sebagai penyetel lebar sempit kopi yang masuk ke gigi pengupas melalui roll masuk kopi. Pada bagian ke-11 yaitu ada roll masuk kopi, fungsinya yaitu sebagai pengantar masuk kopi ke gigi pengupas dengan bentuk bercekung supaya biji kopi itu masuk ke gigi pengupas teratur. Jadi proses pengupasan itu lebih bagus. Pada bagian ke-12 itu ada roda gigi dan rantai, fungsinya sebagai transmisi penghubung gigi pengupas dengan roll masuk kopi. Alasan memakai roda gigi dan rantai itu adalah dikarenakan jaraknya yang sangat pendek. Pada bagian ke-13 ada bak penampang atau hopper, fungsinya sebagai penampung kopi yang akan dikupas, dibuat dengan bentuk prisma supaya menampung biji kopi yang lebih banyak. Adapun cara kerja dari mesin pengupas kulit kopi yaitu mesin pengupas kulit kopi ini akan bekerja ketika motor dihidupkan. Maka motor akan memutar puli putaran tersebut diteruskan oleh belt untuk memutar puli pengupas yang terpasang pada poros. Pengupas akan berputar dan poros memutar roda gigi untuk menggerakkan roll masuk kopi. Dan kopi siap untuk dimasukkan ke dalam hopper. Setelah di dalam hopper, maka kopi akan menuju ke pengupasan melalui roll masuk dan keluar melalui saluran keluar. Selanjutnya, pokok bahasan ketiga mengenai kapasitas kerja mesin pengupas kulit kopi dan perbandingan menggunakan alat modern dibanding dengan menggunakan alat manual. Di sini saya mengambil contoh tentang spesifikasi mesin pengupas kulit biji kopi dengan kapasitas maksimumnya yaitu 10 kg kopi, ukuran mesin keseluruhan dengan panjangnya yaitu 170 cm, lebarnya 100 cm, dan tingginya 130 cm. Menggunakan tenaga penggerak berupa motor penggerak berbahan bakar bensin 6,5 HP, rangka menggunakan profil siku yaitu 40 x 40 x 4 mm, dan profil U-nya yaitu 40 x 50 x 4 mm. Dengan sistem transmisi mesin pengupas kulit biji kopi menggunakan 2 puli berdiameter 80 mm dan 180 mm. Adapun kapasitas kerja mesin pengupas kulit kopi yaitu kapasitas pengupasan alat dihitung dari perbandingan antara banyaknya kopi yang dikupas dalam bentuk kilogram dengan waktu yang dibutuhkan selama proses pengupasan dalam jam. Berikut ini adalah analisis kerja alat pengupas kulit kopi kering. Dapat dilihat dari gambar yang sudah ada di PPT tersebut. Kita dapat menghitung bahwa kinerja mesin pengupas kulit biji kopi itu sangat ditentukan oleh kategori bahan yang dihasilkan pada setiap corong keluaran. Adapun parameter penting untuk menentukan kategori bahan hasil pengupasan adalah yang pertama itu kapasitas kerja alat pengupas kulit kopi kering atau KP. Yang kedua itu ada kualitas biji kopi terkelupas dengan baik. Di sini ada persentase biji kopi terkelupas tiap-tiap meter dalam KP dan KW, yang mana pada jumlah 3 mata silinder, dan di sini saya mengambil contoh putarannya itu 400 rpm. Kita dapat menghitungnya di perhitungan kapasitas kerja alat pengupas kulit kopi kering KP dalam bentuk kilogram per jam. Di sini ada 10 kg yaitu dari kapasitas maksimum kopinya, dan ada waktunya yaitu 0,037. Di situ dapat dibagi dan hasilnya yaitu 270,27 kg per jam. Untuk selanjutnya kita akan menghitung tentang kualitas biji kopi terkelupas dengan baik, KW-nya dalam bentuk persen yaitu 5 kg yaitu dari beratnya dibagi dengan 5,3 kg dikali sama 100%, hasilnya yaitu 94,33%. Untuk selanjutnya di sini membahas tentang perbandingan menggunakan alat modern dan dibanding dengan menggunakan alat manual. Yang pertama itu dari sisi kecepatan. Untuk alat modern,
Alat modern pengupas kulit kopi biasanya itu jauh lebih cepat daripada pengupasan manual. Mereka dapat mengupas banyak biji dalam waktu yang singkat. Untuk manual sendiri, pengupasan manual membutuhkan waktu yang lebih lama dan tenaga yang lebih besar. Proses ini bisa sangat lambat dan melelahkan jika dilakukan secara manual. Dari segi biaya, alat modern biasanya mahal untuk dibeli dan memerlukan biaya pemeliharaan. Namun dalam jangka panjangnya mereka itu dapat menghemat waktu dan tenaga kerja. Sedangkan untuk alat manual itu mengupas memerlukan lebih banyak tenaga kerja manusia yang dapat menjadi biaya tambahan jika pekerja itu diberi upah. Dari segi kapasitasnya, alat modern ini memiliki kapasitas yang lebih besar sehingga memungkinkan pengolahan jumlah biji kopi yang lebih besar dalam satu waktu. Untuk manual sendiri biasanya itu terbatas oleh kapasitas pekerja manusia yang sering kali jauh lebih kecil. Assalamualaikum. Pada video kali ini berisi tentang cara kerja mesin pengupas kulit kopi kering atau biasa disebut mesin huler kopi. Sebelumnya bisa kita lihat, ini mesin hulernya sedang dioperasikan. Idealnya pengupasan kulit kopi kering ini dilakukan 2 kali agar hasilnya bagus, walaupun bisa juga dilakukan 1 kali saja. Ini hasil proses pertama. Memang sengaja dibuat tidak bersih seperti ini, nantinya akan digiling lagi untuk mendapatkan hasil maksimal. Ini kopi kering yang sudah dijemur. Sebelum penjemuran sudah digiling pecah agar proses penjemuran lebih cepat kering. Ini penggeraknya menggunakan mesin bensin 4 tak bertenaga 6,5 PK. Ini lubang keluar sekam atau kulit kopi. Oke, ini kopi yang telah melalui proses penggilingan pertama. Dan ini kopi yang sudah bersih dari kulit kopi atau sudah final dan siap dijual. Oke, penggilingan sudah selesai dan sekarang akan saya coba membuka mesin penggilingan ini. Pertama kan kopi masuk lewat sini. Nah, di bawahnya ini ada pintu masuk kopinya. Membukanya tidak boleh full, melainkan dikira-kira saja. Kalau kebanyakan, nanti putaran mesin menjadi berat dan mesin bisa mati. Kemudian ini pintu keluar. Membukanya juga dikira-kira. Kalau terlalu lebar, maka kopi yang kulitnya belum terkelupas sudah keburu keluar. Ini lubang keluar kopi. Jadi ketika kopi terjun ke bawah, dari atas akan disedot oleh blower. Karena kulit kopi itu ringan, maka akan tersedot ke atas, dan karena biji kopinya berat, maka akan tetap terjun ke bawah. Kemudian ini ada pintu, fungsinya untuk membocorkan angin blower. Karena sedotan blower sangat kuat, terkadang ada 1 atau 2 biji kopi yang ikut tersedot. Kalau kita gemboskan angin blowernya, maka hanya kulit kopi saja yang tersedot. Kemudian ini dari belakang mesin gilingannya bisa kita buka.
Dalemannya hanya seperti ini. Kemudian ini ada penyekat yang bisa kita atur. Fungsinya kalau terlalu dalam, biji kopi bisa banyak yang hancur. Kalau terlalu keluar, maka banyak kopi yang tidak terkelupas kulitnya. Pengaturannya harus sesuai. Kemudian ini tabung kipas blower yang menyedot kulit kopinya. Oke, seperti itulah cara kerja huler kopi atau pengupas kulit kopi kering. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.